Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat kembali menggelar sidang lanjutan kasus anak yang mempidanakan ibu kandungnya sendiri Rabu siang. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 saksi penyidik dari Polda Metro Jaya yang memeriksa terdakwa Kusumayati. Sidang kasus anak pidanakan ibu kandungnya sendiri kembali digelar di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat, Rabu siang. Agenda sidang tersebut menghadirkan 4 penyidik Polda Metro Jaya oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kehadiran saksi dari penyidik ini dilakukan guna mengkonfrontasi keterangan terdakwa Kusumayati yang pada sidang sebelumnya membantah sebagian isi BAP terkait dugaan pemalsuan tanda tangan anaknya yang berdasarkan isi BAP dilakukan oleh terdakwa sendiri. Selain membantah, dalam fakta persidangan juga terungkap bila penyidik melakukan pemeriksaan hanya kepada petugas kecamatan saja, tidak memeriksa petugas desa yang menjadi awal bagi Stefani melaporkan ibu kandungnya sendiri ke polisi. Karena adanya surat keterangan waris yang berisi tanda tangan dirinya yang dikeluarkan oleh pihak desa. Sehingga kuasa hukum terdakwa pun mempertanyakan 2 alat bukti yang dijadikan dasar bagi penyidik kepolisian hingga akhirnya menetapkan kliennya sebagai tersangka. Kuasa hukum terdakwa pun mengklaim dalam isi BAP tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Kusumayati adalah orang yang telah memalsukan tanda tangan anaknya di surat keterangan waris. Kuasa hukum pelapor Stefani, Zainal Abidin, mengungkapkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian hingga menetapkan Kusumayati sebagai tersangka sudah sesuai prosedur hukum yang benar. Pengamat hukum Teddy menyayangkan dalam kasus tersebut tidak adanya bukti kuat terkait penandatanganan yang dilakukan terdakwa di surat waris. Bukti apa yang dijadi dasar penyidik sehingga Kusumayati kan jadi tersangka? Nah, dia jelaskan tadi kan bukti SKW, ada laporan. Tetapi saksi-saksi yang menyatakan bahwa ini SKW ini adalah Bu Kusumayati yang datang ke kelurahan, Bu Kusumayati yang bikin, itu tidak ada dalam berita acara itu. Sehingga saya minta kepada tadi perbarisan, khususnya kepada si Bu Putri, bukti apa saja yang disita dari ada dalam berkas itu, khususnya yang disita oleh penyidik kepada notaris, kan disebutkan lah ya, dalam bukti ini. Masalah 2 minggu lalu udah ngomong, ya itu pencabutan BAP itu nggak segampang pencabutan gigi palsu. Itu harus syarat-syaratnya bahwa yang terperiksa, yang diperiksa itu dipaksa, diintervensi, ada pemaksaan, ada didikte. Tadi di persidangan nggak ada tuh, penyidik bilang dibacakan dulu, ya kan, setuju nggak, ada penasihat hukumnya, ya kan, ya sudah, berarti keterangan yang diberikan oleh tersangka, terdakwa, itu tuh sah menurut hukum. Kan kayak gitu. Yang menandatangani siapa? Ya, itu gimana itu? Kan bukan dia, 263 harus dia. Ada asli tanda tangan yang benar yang dipalsukan, dan ada yang palsu yang dibuat ibu itu. Yang buat ibu itu bukan. Kan bukan. Dapatnya dari mana? Dari notaris. Siapa yang memalsukan? Apakah bisa yang membawa? Bisa juga yang menerbitkan surat itu. Tapi kita tidak boleh bilang notaris sih salah. Dibuktikan apakah ibu itu yang menandatangani. Kusumayati sendiri didakwa karena diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan anaknya Stefani atas surat keterangan waris atau SKW dari pembagian saham perusahaan keluarga. Rencananya sidang akan kembali dilakukan pada 2 minggu ke depan dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa. Dari Karawang, Jawa Barat, Tusnaba Reisi melaporkan. Sidang perdana dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Sindang Kasih Cigasong Kabupaten Majalengka yang menyeret 4 orang tersangka mulai memasuki sidang perdana. Keempatnya pun hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam agenda pembacaan dakwaan, sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Sindang Kasih Cigasong Kabupaten Majalengka dihadiri oleh keempat tersangka yaitu mantan PJ Bupati Bandung Barat Arsan Latif, Kepala BKP SDM Majalengka Irfan Nur Alam, Andi Nurmawan, dan ASN Majalengka Maya. Dalam sidangnya, nama Sekretaris Daerah Majalengka Eman Suherman disebut memainkan peran penting dalam proyek tersebut.
mulai dari perencanaan sampai penandatanganan perbub untuk payung hukum proyek Pasar Cigasong. Eman pun disebut ikut menandatangani aturan dasar pembangunan proyek hingga terjadinya tindak korupsi. Sedangkan Arsan Latif memimpin rapat perencanaan proyek, diduga menerima suap lebih dari 1 miliar dan mengalir ke rekening pribadinya serta keluarga sebagai hasil penyalahgunaan wewenang. Dan Irfan Nur Alam, anak Bupati Karna Sobahi, diduga menikmati keuntungan sebesar 1 miliar dari proyek tersebut. Menanggapi hal demikian, kuasa hukum dari terdakwa Roy Jansen Siagian mengatakan isi dakwaan sesuai dengan yang dibacakan, begitulah kira-kira yang diikuti oleh teman-teman media. Semoga memberikan pemberitaan yang berimbang, mempertanyakan bahwa ada kejadian-kejadian yang kita ragukan apakah itu jujur penegakan hukum. Teman-teman media pers, semoga memberikan pemberitaan yang berimbang. Bahwa ada keadaan-keadaan yang mungkin kita ragukan apakah itu pure penegakan hukum. Itu aja kira-kira, mohon nanti diikuti juga persidangan selanjutnya, apalagi eksepsi yang diajukan oleh para yang terdakwa lain. Kita percaya diri pada pokok perkara. Sebagaimana juga dakwaan tadi kan sudah dinyatakan ini. Kalau kita bicara dakwaan pertama, bahwa yang menerima uang itu bukan Irfan. Yang disanakan yang menguntungkannya adalah orang lain. Setelah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim memutuskan bahwa sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu mendatang. Sementara pihak jaksa penuntut umum saat ditemui awak media usai persidangan enggan memberikan komentar. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Informasi buntut dari video kekerasan oknum guru akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.